Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan syukur kami panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya semoga tercurah syafaatnya kepada para sahabat, para keluarganya, dan juga para ahli silsilah, dan juga kepada kita umat muslimin dan muslimat, mukminin mukminat di penjuru dunia. Kita mohon ampun dan mohon maaf kepada arwahul muqaddasah karena kita ingin mencoba membacakan silsilah ahli thariqat al-mu'tabarah, yaitu thariqat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Semula thariqat Qadariyah wa Naqsabandiyah itu dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arbab wa Mu'tiqul Liqab Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada malaikat Jibril alaihi salam. Dari malaikat Jibril diturunkan kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada sahabat yang terkasih, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dari Sayyidina Ali turunkan kepada Sayyidina Syahid Husain bin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Syahid Az-Zahra turun kepada Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin. Sayyidina Imam Ali Al-Zainal Abidin diturunkan kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir turun kepada Sayyidina Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Sayyidina Imam Ja'far Al-Shadiq diturunkan kepada Syekh Musa Al-Kazim. Syekh Musa Al-Kadim diturun kepada Syekh Abu Hasan Ali Ar-Ridho bin Musa Ar-Rafi. Syekh Ali Ar-Ridho bin Musa Ar-Rafi menurunkannya kepada Syekh Ma'ruf Al-Qurhi. Syekh Ma'ruf Al-Qurhi menurunkannya kepada Syekh Sayyid Taifah As-Sufiyah Abdul Qasim Al-Junaidul Baghdadi. Syekh Sayyid Taufiyah As-Sufiyah Abdul Qasim Al-Junaidul Baghdadi menurunkannya kepada Syekh Abu Bakar As-Shibli. Syekh Abu Bakar As-Shibli menurunkannya kepada Syekh Sirri Syiqti. Syekh Sirri Syiqti menurunkannya kepada Syekh Abdul Wahid At-Tamimi. Syekh Abdul Wahid At-Tamimi menurunkannya kepada Syekh Abu Fat At-Turtusi. Syekh Abu Fat At-Turtusi menurunkannya kepada Abdul Hasan Ali Al-Makari. Syekh Abu Hasan Ali Al-Makari menurunkannya kepada Abi Sa'id Al-Mubarak bin Mahjum.
Syekh Abi Said Al-Mubarak Al-Makhzumi menurunkannya kepada Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kanjeng Sultan Sayyid Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menurunkannya kepada Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz menurunkannya kepada Syekh Muhammad Al-Hattaq. Syekh Muhammad Al-Hattaq menurunkannya kalimatullah ini kepada Syekh Samsudin. Syekh Samsudin menurunkannya kepada Syekh Sarafuddin. Syekh Sarafuddin menurunkannya kepada Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin menurunkannya kepada Syekh Waliuddin. Syekh Waliuddin menurunkannya kepada Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin menurunkannya kepada Syekh Yahya. Syekh Yahya menurunkannya kepada Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar menurunkannya kepada Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim menurunkannya kepada Syekh Utsman. Syekh Utsman menurunkannya kepada Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah menurunkannya kepada Syekh Muhammad Muradi. Syekh Muhammad Muradi menurunkannya kepada Syekh Samsudin. Syekh Samsudin menurunkannya kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib menurunkannya kepada Syekh Abdul Karim Banten. Demikianlah silsilah Thariqat Qadariyah wa Naqsabandiyah yang sampai ke Indonesia menjadi kita amalkan bersama-sama sehingga nanti sampai kita hayat kandung bapa. Semoga kalimatullah ini tertanam di dalam kalbu kita, dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, di dalam rasa kita, di dalam ruhani kita, sehingga kita tidak ada lekang-lekangnya, tidak ada jarak antara Allah dengan kita. Serta namanya lah kita akan lebih dekat kepada Allah. Karena kita belajar menanamkan kalimatullah di dalam pikiran, di dalam rasa, di dalam jiwa, di dalam kolbun, di dalam nurani, di dalam ruhani kita. Karena itu perbuatan atau pekerjaan yang sangat sulit. Pekerjaan yang penuh dengan kesabaran dan ketawakalan dan kesucian jiwa. Banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan secara zahir, tapi pekerjaan menanamkan kalimatullah beserta rasanya dan beserta jiwanya dan beserta sukmanya, beserta ruhaninya terkait dengan Allah, inilah pekerjaan yang lebih sulit lagi. Maka walaupun sulit kita harus belajar. Karena kalau yang tidak belajar, kita pasti tidak akan bisa mengingat Allah. Kalau kita tidak mengingat Allah waktu hidup, belajar berzikir, belajar mengingat Allah baik maupun secara lisan, baik pun secara siri, baik pun secara khafi, maka kita tidak akan bisa. Karena itu marilah kita saudara-saudaraku mengingat Allah siang dan petang. Dan tidak ada rumus rendah atau rumus yang kalah bagi manusia yang terkait dengan Allah. Semoga kita umat Islam senantiasa terus terkait dirinya, jiwanya, pikirnya, rasanya, serta sukmanya dan rohaninya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau kita tidak ingat nanti pada waktunya kita mati meninggal, tidak akan meninggal husnul khotimah, pasti su'ul khotimah.
Jadi mulai sekarang kita belajar terus dan terus, jangan sampai kita berhenti untuk mengingat Allah. Demikianlah, semoga silsilah ini bermanfaat bagi kita. Billahi taufik wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.